Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang agen CIA bernama Elena, yang saat ini sedang hamil tua. Elena menelpon suaminya bernama Peter, dan mengatakan kalau dia akan pulang terlambat hari ini, karena ada pekerjaan yang sangat penting. Peter sendiri, juga merupakan agen khusus pembunuh yang bekerja untuk CIA. Dan diketahui, Peter memiliki pendengaran yang sangat sensitif, bahkan mampu mendeteksi setiap suara terkecil yang ada di sekitarnya. Hey, Bob. Oh, shit. Peter kedatangan pimpinan CIA bernama Brian, sekaligus ayah angkatnya yang telah mendidiknya dari kecil. Brian menceritakan bahwa dulu Peter dan keluarganya mengalami kecelakaan yang membuat cedera pada telinganya. Sehingga hal itu menyebabkan pendengaran Peter sangat sensitif, namun akan merasakan sakit jika mendengar suara yang sedikit keras. Mengingat semua itu, Peter pun mengucapkan terima kasih kepada Brian, karena sudah merawat dan mendidiknya hingga dia bisa menjadi seperti sekarang. Stuff I'd do over again if I had half the chance. Says hi, by the way. I bet she's ready for this part. Brian lalu memberikan tugas kepada Peter, yaitu mengambil sebuah file dari seorang intel bernama Jack, yang diduga akan menjual rahasia negara kepada musuh. Dan diketahui, sebentar lagi Jack akan melakukan pertemuan dengan agen asal Rusia. Oleh karena itu, Brian meminta Peter untuk merebut file tersebut sebelum transaksi itu terjadi. Tonight. Right, clock is ticking. Di sisi lain, terlihat Jack yang ingin pergi ke pertemuan dengan pengamanan super ketat. Sebelum berangkat, anak buah Jack menemukan sebuah bom yang menempel di bawah mobil, dan mereka pun langsung bersiap dengan senjatanya. Namun di saat itu juga, Peter muncul menyerang mereka dari arah yang tak terduga. Di sini Peter berhasil mendapatkan file tersebut, yang disimpan di jam tangan milik Jack. Saat bersamaan Elena juga muncul di sana, dan meminta Peter untuk tidak menghabisi Jack, karena mereka akan membawa masalah ini ke pengadilan. Namun saat mereka semua lengah, Jack malah melepaskan tembakannya. Peter berhasil menghabisi Jack, namun Elena juga tertembak tepat di perutnya yang sedang mengandung anak mereka. Karena kejadian tersebut, anak mereka pun tidak berhasil diselamatkan, dan Elena didiagnosis tidak bisa lagi mengandung selamanya. Sehingga Elena yang frustasi, ia memutuskan untuk bercerai dan meminta Peter agar tidak lagi muncul di hadapannya. I got your 6 men. To the end, soldier. Hey, Mark. Niles. 17 tahun kemudian, terlihat Peter yang tinggal di sebuah kabin di tengah hutan, dan sekarang dia dikenal dengan nama baru yaitu Mark. Karena semenjak kejadian itu, Peter memutuskan keluar dari CIA dan dia beralih profesi menjadi pelukis profesional. Tidak berselang lama, ia mendapatkan telepon dari temannya bernama Lucy, yang memberitahukan bahwa ada satu lukisan Peter yang terjual. So, what do you say? Live a little. I live. Di sisi lain, Elena mendapat kiriman data rahasia dari salah seorang informannya yang bernama Alex. Dan setelah dibuka, ternyata data tersebut berisi bukti-bukti penculikan anak di bawah umur. Alex memberitahukan bahwa saat ini dia telah berhasil menyelamatkan salah seorang anak, yang akan segera ia bawa ke kantor untuk diamankan. Namun saat bersamaan, ia tiba-tiba ditembak oleh seorang pembunuh dari jarak jauh. Ternyata penembaknya adalah pria bernama Ghost, namun masih belum diketahui siapa orang yang menyuruhnya. Dan kemudian, Ghost pun pergi dari sini dengan membawa mobil dan juga bocah tersebut. Beberapa hari kemudian, Peter mendapat kiriman paket dari Elena, karena di sana tertulis nama lengkap Peter yang hanya diketahui oleh Elena. Dan setelah dibuka, ternyata isinya ada 2 buah buku, yang membuat Peter kembali teringat dengan masa lalunya bersama Elena. But Setelah itu Peter pergi ke bar milik Lucy, untuk mengambil uang hasil penjualan lukisannya. Namun saat bersamaan, ia dikagetkan dengan kedatangan seorang gadis muda yang memanggilnya dengan nama Peter.
Gadis ini bernama Sophia, dan dia mengaku sebagai anak Elena yang datang untuk meminta bantuan Peter. Sophia memberitahukan bahwa Elena telah menghilang dan sampai saat ini dia tidak menemukan keberadaannya. Namun sebelum ibunya menghilang, ia sempat berpesan agar meminta bantuan kepada Peter, yang tidak lain adalah ayah kandungnya. Peter yang mendengar itu tentu saja tidak percaya, karena dia tahu putrinya tidak selamat pada kejadian 17 tahun lalu, dan Elena sudah didiagnosis tidak akan bisa mempunyai keturunan. Merasa ada yang tidak beres, Peter pun mengatakan kalau namanya adalah Mark dan Sophia sudah salah orang. My name's Mark. I wish I could be more help. Keep looking till you find him. Night, Mark. Saat kembali ke kabin, Peter mendengar ada langkah seseorang, dan ternyata itu adalah Sophia yang mengikutinya. Peter pun dibuat sangat marah, dan dia mengusir Sophia dari sini. Namun karena dia beralasan ingin meminjam charger, Peter pun merasa kasihan dan membolehkan Sophia untuk masuk. Ketika melihat-lihat lukisan Peter, Sophia menemukan lukisan wajah ibunya yang membuat Peter tidak bisa mengelak lagi, bahwa dia adalah Peter yang Sophia maksud. Saat bersamaan, Peter kembali mendengar langkah seseorang, yang ternyata itu adalah pasukan khusus dengan senjata lengkap. Setelah diperiksa, ternyata mereka adalah pasukan khusus CIA yang dikirim untuk menghabisinya. Merasa tempat ini sudah tidak aman, Peter pun bergegas mengajak Sophia pergi dari sini, dan membawa salah satu buku yang sebelumnya dikirim oleh Elena. Sementara di tempat lain, terlihat pimpinan CIA bernama Naomi yang sedang menyaksikan pembantaian yang dilakukan oleh Peter, dari kamera salah satu agen yang dia kirim. Mengetahui bahwa Peter berhasil kabur, Naomi lalu mengajak agen Kim pergi menemui Brian untuk meminta bantuannya. Nobody finds out who Peter is looking for. Senator Reeves? Ladies? Brian sendiri sudah lama pensiun dari CIA, dan sekarang dia hanya bekerja menjadi penasehat para politisi. Di sini Naomi memberitahukan bahwa Peter memiliki dokumen rahasia negara, dan dia mengirim pasukan untuk menginterogasi Peter. Namun Peter malah menghabisi semua anggotanya, dan saat ini dia kabur entah kemana. Oleh karena itu, Naomi ingin meminta bantuan kepada Brian, untuk melacak di mana sekarang keberadaan Peter. Brian mengatakan, bahwa dia tidak pernah lagi berhubungan dengan Peter, namun dia akan berusaha membantu mereka untuk melacaknya. Di sisi lain, Ghost mendapatkan telepon dari Naomi yang memberinya perintah untuk memburu Peter. Sedangkan Peter dan Sophia, mereka terlihat pergi ke toko komputer untuk menemui sahabat Peter yang bernama Neil. Dan maksud kedatangan Peter kemari, dia ingin meminta bantuan Neil meretas sistem CIA, untuk mencari tahu apa yang mereka inginkan dari dia. Namun setelah diperiksa, Neil tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, dan bahkan tidak ada perintah untuk menangkap ataupun menghabisi Peter. Peter kemudian menghubungi Brian, dan mengajaknya bertemu di suatu tempat, karena ada masalah penting yang ingin ia bicarakan. It's me. Peter? Saat sudah bertemu, Peter bertanya mengapa dia mengirim pasukan untuk menyerangnya. Brian pun memberitahukan bahwa dia sudah lama pensiun dan sekarang CIA dipimpin oleh agen Naomi. Dan diketahui, mereka mengirim pasukan hanya untuk menginterogasi Peter, karena mereka curiga Peter memiliki dokumen rahasia milik negara. Peter pun semakin dibuat bingung, karena dia merasa tidak menyimpan dokumen apapun yang mereka maksud. Peter lalu bertanya apakah Brian mengenal Sophia, yaitu seorang gadis muda yang datang mengaku sebagai anak Elena. Brian yang mendengar itu dibuat kaget, karena mereka semua tahu bahwa Elena tidak mungkin memiliki anak. Sehingga Brian curiga, kalau ada seseorang yang telah mempermainkan Peter. Elena couldn't have children after the incident. Brian kemudian menemui Sophia, dan memaksanya untuk mengaku siapa orang yang menyuruhnya. Namun di sini, Sophia menceritakan semua tentang Elena dan bahkan sesuatu paling kecil yang mereka tidak ketahui.
Sehingga Brian dan Peter pun dibuat yakin kalau Sophia memanglah benar anak Elena. Sophia mengatakan bahwa dia tidak ada maksud apapun dan hanya ingin mencari tahu kabar tentang ibunya. Brian akhirnya jujur bahwa Elena sudah meninggal saat dia sedang aktif bertugas. Service of her country, that's all I'll say. No, fuck you! Sophia pun dibuat sangat terpukul, dan dia malah menyalahkan Peter yang tidak menjaga ibunya. Dan seketika itu juga, Peter teringat dengan 2 buah buku yang sebelumnya dikirim oleh Elena. Hingga setelah diperiksa secara detail, Peter menemukan flash disk yang tersimpan rapi di pojok buku tersebut. Sementara Lucy yang baru saja tiba di bar, ia dikagetkan dengan kemunculan Ghost yang nampak mencurigakan. Namun saat Lucy ingin menembaknya, ternyata peluru senjatanya sudah dibuang oleh Ghost. Sehingga Lucy pun disiksa habis-habisan, dan dipaksa untuk memberitahukan di mana sekarang keberadaan Peter. Fuck you, asshole! I am looking for someone. Sedangkan Peter sendiri, terlihat pergi menemui Neil untuk memeriksa isi flash disk tersebut. Dan setelah dibuka, ternyata file itu berisi dokumen tentang proyek ilegal bernama Internship, yang dijalankan oleh para pembelot dari agen CIA. Namun belum sempat memeriksanya lebih jauh, mereka tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Ghost yang langsung menyerangnya. Down! Lolos dari sana, Peter pun bersembunyi di bar milik Lucy, dan dia menemukan Lucy sudah dalam keadaan tak bernyawa. Peter kemudian membuka kembali file tersebut, dan dia menemukan pesan video dari Elena. Elena memberitahukan bahwa proyek yang bernama Internship itu telah menculik anak-anak di bawah umur, yang kemudian mereka didik menjadi seorang pembunuh yang sangat kejam. Namun saat Elena ingin mencari tahu siapa otak dari proyek tersebut, satu persatu informannya dihabisi oleh orang tak dikenal. Oleh karena itulah, Elena menyerahkan file ini kepada Peter, karena dia sadar ia akan menjadi target selanjutnya untuk dihabisi. Di samping itu, Elena juga memberitahukan kabar gembira, bahwa ternyata putri mereka masih hidup dan sekarang berada di tangan seseorang. Namun saat Elena ingin menyebutkan siapa orang tersebut, laptopnya tiba-tiba saja error. Protect her. She's with Fuck. Ketika Peter kembali ke penginapan, ia melihat Sophia dibawa paksa oleh agen CIA untuk dijadikan sandera. Sedangkan Brian tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia menyuruh Peter bergegas untuk mengejar mereka. Namun di sini, Brian nampak mencurigakan dan seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Sementara Peter yang berusaha mengejar mereka, ia malah dikepung dari segala arah. Peter berhasil kabur ke tengah hutan, dan dia diselamatkan oleh seorang pemulung. Yang kemudian, pemulung itu membawanya ke suatu tempat untuk mengobati luka Peter. Sementara Naomi sangat kesal, karena mereka lagi-lagi gagal menangkap Peter. Saat Peter sudah mulai pulih, pemulung itu membuka penyamarannya yang ternyata dia adalah Brian. Brian kemudian membuka file tersebut, dan dia sangat yakin bahwa otak dari proyek Internship adalah Naomi, yaitu pimpinan CIA yang dia kenal sangat kejam. Dan saat bersamaan, tiba-tiba saja data tersebut terkena virus yang membuatnya hangus tak tersisa. Oh, shit! Seketika itu juga, Peter teringat kalau Elena memberikannya 2 buah buku, yang artinya data tersebut masih ada salinannya. Mendengar itu, Brian pun terlihat kesal dan dia meminta Peter untuk menyerahkan salinan tersebut. Namun Peter mengatakan, kalau dia tidak akan menyerahkannya, sebelum dia berhasil menyelamatkan putrinya yang sekarang disandra oleh Naomi. Dan kemudian, Peter pun melacak keberadaan Sophia melalui GPS yang sebelumnya ia berikan. Sementara di markas CIA, terlihat Naomi yang sedang menginterogasi Sophia terkait keterlibatannya dengan Peter.
Sophia memberitahukan bahwa Peter adalah ayahnya dan mereka sudah lama tidak bertemu. Mendengar itu Naomi lalu bertanya, apakah ayahnya pernah memberikan file rahasia yang saat ini mereka cari. Namun di sini, Sophia diam dan menolak untuk buka mulut. Hingga saat Naomi menggeledah Sophia, mereka malah menemukan GPS yang sebelumnya diberikan oleh Peter. Get these visuals up. We needed them up yesterday. North is good. We need the west side though. West side, please. Menyadari kalau Peter akan datang, Naomi dan Kim pun mengerahkan semua anggotanya untuk menyambut kedatangan Peter. Hingga tidak berselang lama, semua lampu tiba-tiba saja padam, dan Peter menyerang mereka seperti hantu yang tak terlihat. Menyadari anggota mereka banyak yang tumbang, agen Kim pun bergegas membawa Sophia pergi dari sini untuk diamankan. Namun entah kenapa, Naomi malah menghalanginya dan dia langsung menghabisi Kim. Peter akhirnya berhasil menemukan keberadaan mereka, dan dia meminta Naomi untuk menyerahkan Sophia. Namun di saat itu juga, Ghost muncul mengajak Peter berduel, untuk membuktikan siapa yang terbaik di antara mereka. Sehingga terungkap, ternyata Ghost dan Peter adalah mesin pembunuh yang diproduksi oleh proyek internship. Namun Peter tidak sadar, dan selama ini dia sudah dimanfaatkan oleh Brian. Setelah berhasil menghabisi Ghost, Peter kemudian menemui Naomi yang saat itu menyandra Sophia. Saat bersamaan, Brian tiba-tiba saja muncul dan berlaga menjadi penolong Peter. Namun Peter yang sudah mengetahui kebusukan Brian, ia kemudian menodongkan senjatanya dan meminta Brian untuk jujur. Karena sudah tersudut, Brian pun akhirnya mengakui bahwa dialah otak dari proyek internship, tapi semua itu ia lakukan demi negara. Sementara Naomi sendiri, adalah salah satu produk terbaik dari internship saat ini, yang ia pilih menjadi penerusnya. Kemudian Brian menyuruh Sophia untuk menghabisi Peter, karena ternyata Sophia juga merupakan anak didik dari Brian, yang ia tugaskan untuk menyamar. What better cover than the truth? Say her name. Sebelum Sophia melepaskan tembakannya, Peter memberitahukan bahwa dia adalah anak kandungnya, dan Brian telah menculik Sophia saat dia baru saja dilahirkan. Namun ketika Elena mengetahui semua itu dan berusaha mengambil kembali Sophia, dia malah dihabisi oleh Brian dengan cara yang sangat kejam. And I will be coming for it. Sehingga Sophia akhirnya tersadarkan, dan dia justru melepaskan tembakannya ke arah Brian dan juga Naomi. Yang kemudian, Sophia pun langsung pergi dari sana, dan mengatakan kalau dia perlu waktu untuk menerima Peter sebagai ayahnya. Di akhir film, diperlihatkan Peter yang kembali ke kabin untuk mengambil salinan data tersebut. Ketika Peter sedang memeriksanya, ia mendengar ada suara mencurigakan, dan ternyata itu adalah Sophia yang mengintainya dengan sniper. Peter pun hanya tersenyum, setelah itu film pun berakhir. Oke teman-teman semua, itulah tadi alur cerita film yang kami sajikan, semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami mohon bisa dimaklumi, kami pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.